Cantik gimana cantik? Cantik. Jangan tak kecolok kan ya. Cantik gimana? Onyo sakit, geger nih satu lantai apartemen. Tuh ayah semua nama dipanggilin. Semua nama. Ingat gak itu? Ingat. Iya kan? Nah, dia kalau sakit nih geger. Kita lupa ngasih dia minum aja itu bisa kasus buat dia. Semua orang dulu dia sakit, bau geger. Round up the doggies, close the corral. The sky's a dark shade of blue. Hai sayang, pasti udah pada kangen ya sama Diary The Onsu. Padahal baru kemarin lo nonton Diary The Onsu ya enggak? Sekarang udah kangen lagi ha. By the way, The Onsu Family sekarang ngapain aja ya selama di rumah? Saya sempat cerita sama Onyo. Ini mungkin obrolan saya memang kita nggak sempat pegang kamera, tapi obrolan biasa aja. Tapi ini untuk sayang aku coba ini ya, Onyo. Ini jawab jujur ya, Onyo. Kalau Sinyo itu udah 1 bulan dalam rumah. Lebih lah. 1 bulan. Onyo gimana perasaannya? Bosen. Kangen manggung. Kangen nyanyi lagi, kangen lihat panggung gede besar. Kangen pegang mic. Kangen disapa orang lagi. Semua kangen. Pegang mic dia kangen banget, dia rasa kerinduannya. Dia juga Onyo juga kangen sama BXB. Iya, BXB. Gimana Onyo ngomong dong sama BXB semuanya? Sabar ya BXB, kalau virusnya udah selesai, Koko bakal manggung lagi. Oke, sabar ya BXB. Kita tahu betul ya, maksudnya kalau saya kan memang di apartemen ini memang tidak terlalu luas dan pembangunan rumah sekarang ini terhenti. Jadi otomatis pasti akan mundur lagi. Sementara rumah yang lama itu harus lagi mau dijual, jadi harus angkat-angkat barang. Wah, semeraut deh segala pikiran yang dirasain gitu. Saya mengerti bagaimana kejenuhan anak saya gitu, terutama Thalia sering banget dia pakai baju-baju bagus walaupun cuma di dalam rumah. Terus dia pakai tas, dia biasa kalau disuruh pakai sepatu tuh susahnya bukan main. Kalau ini enggak, kita aja belum siap dia udah rapi pakai baju, Rapi pakai nggak sepatu. kayak mau pergi ke itu mau Pergi ke konser. mall. Kayak mau pergi ke mall, kayak mau pergi kemana rapi banget. Ya itu yang saya bilang, mungkin kalau Koko bisa mengungkapkan dia bosan, jenuh, tapi kalau Thalia itu yang selalu dia tanyakan ya kapan Cici bisa ke mall lagi, kapan Cici, ya ayah bilang tunggu selesai corona ini. Tidak hanya saya, tapi saya yakin semuanya sayang yang ada di seluruh Indonesia dimanapun kalian berada ini sangat amat berdampak. Terutama banyak loh pedagang-pedagang kecil yang akhirnya tidak bisa berjualan. Mereka harus terhenti pekerjaannya dan banyak juga kerjaan-kerjaan yang harus dirumahkan karena mau tidak mau, karena perusahaan tidak ada pemasukan. Jadi banyak orang yang akhirnya pengangguran. Jadi kita di posisi sekarang ini tetap nggak boleh berhenti dengan kata-kata bersyukur. Ya, harus selalu bersyukur. Dah, itu aja pesan ayah. Harus selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur kita bisa tahu kalau sebenarnya hidup kita itu masih ada lagi yang lebih kurang dari kita. Ya. Dan memang kan kalau kemarin ini kita sempat berkomunikasi dengan keluarga besar di NTT semuanya. Jadi komunikasi itu juga tetap ada. Kalau saya mencoba menghibur anak saya dengan cara beragam-ragam sih. Tapi setiap hari kami berdoa bersama. Kami minta segera berakhir untuk corona ini. Kami berharap
semuanya selesai. Campur aduk, susah saya utarakan suasana hati saya khususnya, tapi hanya dengan doa, tidak hanya untuk saya dan keluarga, tapi untuk semua yang merasakan dampak ini cukup dahsyat. Melihat banyak yang nganggur, banyak yang ini, jadi saya berpikir bagaimana keluarganya ya, apalagi teman-teman, saudara-saudara saya, umat muslim yang sebentar lagi mau merayakan Ramadan ini. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dan kita bisa lewati ini semua, dan saya yakin ini tidak hanya masalah pribadi atau apapun, tapi ini menjadi masalah dunia untuk bisa kita keluar dari masalah ini. Justru stres, panik, dan yang lain hal itu mungkin kita rasakan sebagai orang tua ataupun siapapun yang menjadi tulang punggung keluarga. Kita ingin melakukan yang terbaik, tapi ya pinginnya banyak bantu, tapi secara yang lain-lain kami juga punya dampak banyak untuk tidak bisa membantu lebih banyak lagi, karena ya kami juga cukup buat saya. Jadi saya pun tidak boleh mengeluh, tapi yang saya tangisi ini adalah memohon ya kepada Tuhan, maksudnya ingin segera ini berakhir gitu. Pekerjaan kan banyak soalnya, jadi tugas-tugas sekolah anak saya juga banyak yang harus dia kerjakan. Jadi di sini kita di rumah juga harus bagi tugas kantor, bagi tugas kerjaan yang ada di TV, bagi tugas kerjaan sekolah. Jadi kita harus bagi-bagi mana yang harus kita prioritaskan, dan semuanya ingin menjadi prioritas. Jadi saya berharap banget teman-teman tetap di rumah ya, dan ikuti anjuran pemerintah apapun arahannya, karena saya pun yang bisa bekerja setelah pulang bekerja mandi, rajin cuci tangan, ikutin arahan pemerintah, rajin cuci tangan semuanya, pakai masker. Dan memang kalau teman-teman banyak, saya ini ngumpulin untuk bantuan tuh susah sekali, karena mencari alat-alat dan yang lainnya itu susah banget. Jadi saya minta kalau memang menggunakan masker kain masih bisa, kalau bisa menggunakan masker kain. Jadi biar mereka-mereka yang memendam masker atau apapun itu ya tidak menjadi mata pencarian mereka, karena kasihan dari pihak rumah sakit pun menjadi kesulitan untuk mencari masker, menjadi kesulitan untuk mencari alat-alat medis, karena semua orang Indonesia tidak hanya medis, jadi semuanya pada nyari itu karena demi menyelamatkan diri. Dan jangan gunakan baju-baju rumah sakit untuk pergi keluar rumah, karena itu hanya khusus untuk mereka-mereka yang bekerja di rumah sakit. Karena mereka-mereka yang bekerja di rumah sakit, yang mereka pertaruhkan juga nyawa mereka. Mereka harus korbankan perasaan anak-anaknya ya. Saya kalau ngelihat dokter sama suster tuh lebih ke sisi anak-anaknya. Pasti anak-anaknya kepengen ketemu dengan orang tuanya, tapi saya baca beberapa artikel, ada yang anaknya ulang tahun, orang tuanya nggak bisa pulang karena di rumah sakit tugas. Jadi kalau kita tidak selesaikan ini bersama-sama, ya nggak akan selesai gitu. Jadi saya tidak bisa membantu banyak, tapi saya yakin mudah-mudahan pesan ini sampai untuk semuanya.
tetap di rumah. Kalau tidak penting-penting banget jangan keluar rumah. Saya tahu banget tidak semua pekerjaan yang bisa kita kerjakan dari rumah. Tapi jika keluar rumah ataupun kita kembali lagi ke rumah, itu kita harus bersih, jangan pegang anak atau apapun, pegang istri atau mungkin yang perempuan pegang suaminya, ibunya, bapaknya, jangan dulu langsung masuk kamar mandi dan baju yang dipakai itu dimasukin plastik baru dicuci. Jangan digabung dengan baju-baju yang kotor yang lainnya. Itu aja sih pesan yang saya bisa sampaikan. Untuk Onyo jangan lupa terus bersyukur ya. Karena di balik kesedihan kita, kerinduan Onyo, tidak hanya Onyo tapi semua yang lain juga pada rindu untuk bisa kembali lagi berkarya, bisa kembali lagi beraktivitas. Dan kalau bosan itu normal, semua orang pasti bosan. Tapi ayah bunda pasti ngelakuin yang terbaik buat Onyo, supaya Onyo nggak bosen, supaya Onyo nggak jenuh. Ya, yang penting kita semua sehat, itu yang paling penting. Buat apa jalan-jalan tapi kalau pulangnya sakit? Ya. Sayang. Ini hasil karya di mana? Cici, Itu karya Cici semuanya. Iya. dibantu Auntie Wendy. Iya. Oke, sekarang kita mau bikin origami bibir. Gimana tuh caranya? Jadi nanti habis bikin kita kayak ngomong-ngomong gitu. Gimana caranya? Ayo kita Like this loh. bareng-bareng ya sayang bikinnya ya. I can make this. Hah? Origami bibir? Yang kayak gimana sih itu bun? Aku jadi penasaran deh. Untung aku sambil pegang kertas origami juga, jadi bisa sekalian ngikutin bikin origami bibir. Ayo sayang-sayang di rumah juga siapin ya kertas origaminya. Lipat lagi. Bentar dong, bentar. Bantuin aja dong. Show me first. Ya Onyo tinggal lipat lagi. Kenapa bantuin dia tinggal lipat bagian 4. Nggak ada yang semua orang nggak ada yang langsung bisa nyok. Onyo harus usaha dulu bener-bener kan lipat. Rapi. Ya udah Cici bikin sendiri dong. Cici sana mau. And then tinggal lipat Rata. ininya. Nah ini Onyo udah tahu nih. Lipatnya rata dong Onyo. Nah, tada jadi deh. Oke. Tuh, tangan Onyo di sini. Nih berarti udah bisa kan semuanya. Sekarang kita challenge dalam 2 menit. Siapa yang bikin paling banyak? Oke. Oke, 1. Benar. 3. When you're smiling, you make the whole world happy. When you're laughing, Tambah lagi. 1 menit lagi. Ya, Cici masih 1. when you share it, you make the whole world happy. 3. Hai, cuma kan? Menit lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, I don't know. 1. Loh, orang tinggal gitu doang. Tiga, enggak sama. Iya enggak dong, nggak dihitung. Nggak terima banget sih kalah. Ayo Ya. kita cuma 1 doang. Kayak dua. Jadi sekarang sayang, ini saya udah boleh bisa dong. Terus sekarang kita mau belajar buat bikin pesawat. Kalau buat Oh, kita cuma 2. kalau pesawat saya udah pada bisa kan? Oke sayang, sekarang kita challenge mau bikin pesawat. Nah, barusan bikin origami bibir, sekarang The Onsu Family bikin pesawat kertas nih sayang. Kira-kira origami bibir sama pesawat kertasnya mau dipakai main apa ya sama The Onsu Family? Terus Shiny penny like wonder oversized with the iron on the magic carpet ride. I want do it.
A whole new Oh, no, the dancing place I never Gini. knew, but I Oh, ininya dilebihin. Bisa a tergantung. place orangnya. that Ininya. Oh, api. Gini, gini. Ah, ini juga nyuruh salah. Dia punya ayah tuh. Ayah, ayah habis diginin, ayah habis diginin terus gimana lagi? Itu salah tuh. Ini. Whoa, 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 whoa. Dah. Oh. Thank you ayah. Ya, Oke. silakan. Oke sayang, sekarang kita terbangin ya. Kenapa sih kalau terbang itu harus gini? Kalian biar anginnya kencang. Ya. Sini, sebelah sini. Wow, ayo tinggi. Oh, ayo juga tinggi. No. No. Lihat ya. Wow, yes. Ayo tinggi. Yeay, akhirnya ya bun, setelah beberapa kali percobaan ternyata bunda bisa juga nih. Gak jauh beda sama ayah. Yes. Ayo jauh lebih tinggi juga. Ayo sampai sana. Coba lihat. No.